Wargi Bandung, apa kabar? Saya Teh Adel akan menemani Wargi Bandung dalam 20 menit ke depan. Hari ini Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi episode ke-31 akan mendiskusikan sebuah topik yang berjudul antisipasi parkir jelang Nataru di Kota Bandung. Seperti itu. Bagi wargi Bandung yang ingin bergabung bersama kami dalam diskusi ini bisa langsung komentar pada kolom komentar di live Instagram @bandung.go.id. Dan kali ini Teh Adel sudah bersama dengan Bapak Yogi Mamesa SE selaku Kepala UPT Pengelolaan Parkir Dishub Bandung. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Teh Dea. Ya, kumaha damang Pak? Alhamdulillah, sawarna Bu. Alhamdulillah. Pak, sebelum kita mulai ke diskusinya, wargi Bandung mungkin Mbak akan perkenalan dulu dengan Pak Yogi, supaya nanti juga saya kebetulan enak ngobrol dengan Bapak nih. Boleh diperkenalkan dulu? Semangat Teh. Ya. Baik, untuk wargi Bandung, perkenalkan nama saya Yogi Mamesa SE, Kepala UPT Perparkiran Kota Bandung. Baik Pak, untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini, pertama-tama saya ingin menanyakan dulu perihal UPT Parkir. Karena mungkin sebagian masyarakat Kota Bandung maupun saya pribadi juga mengetahui hanya Dishub Kota Bandung secara general saja Pak. Boleh dijelaskan Betul. dulu apa itu UPT Parkir Pak? UPT Parkir adalah suatu lembaga di bawah Dinas Perhubungan yang tupoksinya untuk melayani perparkiran yang ada di Kota Bandung. Khususnya di badan jalan atau on-street. Oh iya, untuk melayani perparkiran di Kota Bandung. Apa sih Pak yang membedakan antara perparkiran yang dikelola oleh Dishub? Karena kan mungkin kita ketahui di Bandung itu ada yang namanya mesin parkir ataupun juga parkir mungkin parkir ilegal kan ya Pak ya. Apa sih yang membedakan parkir yang dikelola oleh Dishub ataupun tidak seperti itu Pak? Begini Teh, kalau parkir yang dikelola atau yang legal adalah parkir yang pertama disertai dengan atribut, kedua pakai rompi, pakai baju parkir nih. Yang ketiga kita kasih SP, surat perintah. Kalau yang ilegal ya tentu nggak ada apa-apanya. Berarti wargi Bandung sekarang juga bisa membedakan ya Pak ya, mana yang dikelola oleh Dishub dan mana yang tidak. Tuh. Baik Pak, selanjutnya apakah ada tugas atau fungsi lain dari UPT Parkir itu sendiri Pak? Gimana Bu? Apakah ada tugas atau fungsi lain UPT Parkir? Tugas dan fungsinya adalah untuk pertama mengarahkan pengguna parkir, satu, tidak parkir sembarangan. Yang kedua, tolong aturan dari pemerintah harus ditaati. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita parkir sembarangan, pasti kita sudah kerjasama dengan bagian penderekan. Ya, yang ditakutkan biasa kita bayar 3.000, akhirnya pas kena derek sampai ratusan ribu lah, nggak enak gitu. Ya, baik Pak. Ya, karena mungkin faktanya Pak, banyak juga yang masih melakukan parkir liar ya Pak ya. Jadi dikhawatirkan yang seharusnya bayar sekian rupiah menjadi lebih besar karena melanggar aturan itu sendiri ya Pak ya. Betul. Apalagi nih Pak, sekarang kan menjelang Natal dan Tahun Baru. Tentunya banyak sekali jalan-jalan di Kota Bandung yang akan dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung entah dari luar Bandung ataupun di dalam Bandung Pak. Bagaimana sih Pak strategi dari UPT Parkir sendiri jelang Natal ini? Natal Ini dan Teh, untuk menjelang Nataru atau Natal nih, yang sekarang kita hadapi Natal dulu ya. Pada saat Natal, kita sudah komunikasi dengan anak-anak atau jajaran samping dan kita bentuk tim. Kita taruh tim-tim tersebut di kantong-kantong parkir. Untuk sementara ini kita taruh di dekat-dekat gereja untuk mengawasi pada saat nanti di perjalanan di gereja landai.
Ya, Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan kantong-kantong parkir itu sendiri? Gimana Bu? Ya, apa yang dimaksud dengan kantong-kantong parkir yang tadi dibahas Pak? Lokasi-lokasi parkir yang telah disediakan oleh pemerintah atau UPT parkir. Ya, tadi kan juga menyinggung kantong-kantong parkir itu juga dialokasikan di gereja-gereja Pak ya. Gereja-gereja di mana saja Pak yang sudah ada kantong-kantong parkir tersebut? Alhamdulillah, gereja-gereja yang ada di Kota Bandung. Pertama, yang ada di Jalan Jakarta, Jalan Jawa, Riau, dan lain-lain. Baik. Jadi para pengunjung, para umat-umat Kristiani yang ingin beribadah bisa jauh lebih rasa aman ya Pak ya, karena ada. Betul. Baik Pak. Selanjutnya Pak, kebijakan apa sih Pak yang diterapkan saat Natal nanti selain penyediaan ke kantong-kantong parkir yang sudah tadi Bapak jelaskan? Pengawasan, monitoring, dan pengendalian. Artinya begini Bu ya, artinya kita bergerak juga supaya masyarakat tidak terjadi kerumunan. Kita pisahkan karena pandemi sekarang masih berlanjut gitu Bu. Betul. Ya, berarti mungkin dibantu pengawasannya Pak. Selain itu ada lagi? Kita paling monitoring aja Bu. Kita monitoring, kita cek anggota yang ada di lapangan. Pak, tadi kan juga sudah menyinggung tentang kebijakan saat Natal, terus juga penyediaan kantong-kantong parkir, gereja-gereja mana saja yang bisa diakses. Untuk wargi Bandung sendiri nih Pak, di mana sih wargi Bandung bisa menemukan informasi terkait penyediaan kantong-kantong parkir ataupun monitor dari UPT parkir ini? Melalui media sosial apa? Kita cuma ada Instagram aja Bu. Instagram. Ya, boleh disebutkan nama Instagramnya supaya wargi Bandung yang sekarang lagi nonton Pak bisa langsung cek di Instagramnya. UPT Parkir Kota Bandung. Pakai huruf kecil semua Bu ya. Oh iya, baik Pak. Bentuk informasi seperti apa Pak yang dibagikan di Instagram? Bentuk informasinya, kebijakan tersebut. Semua bentuk informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bidang perparkiran. Baik. Ya Pak, selain yang tadi kebijakan parkir itu sendiri, apa sih Pak yang biasanya dilakukan oleh UPT parkir sehari-hari yang membedakan jelang Nataru atau di hari-hari biasa? Di hari biasa kita selalu pembinaan Bu. Pertama ke juru parkir, para mandor, para KWP, dan rekan-rekan kita yang ada di UPT ini. Baik Pak. Apakah ada program kerja tersendiri Pak sebelum kebijakan Nataru ini dibuat? Seperti apa ya? Perencanaan sebelum-sebelumnya Pak. Karena kan perencanaan Nataru ini pasti sudah direncanakan secara matang ya Pak ya. Apakah sebelum-sebelumnya melewati langkah-langkah seperti apa? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Kita mengikuti tahun-tahun sebelumnya Bu. Sebelumnya. Ya, boleh diceritakan sedikit Pak, mungkin runtutan sebelum kebijakan ini dibuat gitu. Jadi kita koordinasi dengan jajaran samping, harus apa dan bagaimana yang harus saya lakukan. Yang pertama kita kolaborasi antar jajaran di sub dulu, baru ke tingkat luar gitu. Terus yang keduanya kita taruh anak-anak atau rekan-rekan semua yang ada di sini sama di PDKT untuk jaga pospam. Itu saja Bu. Ya Pak. Ya Pak, menurut data yang saya baca, selain di Natal ini nanti UPT Parkir juga akan turut serta memonitoring jalannya Tahun Baru 2022 ya Pak ya. Betul. Dan menurut data yang saya baca juga Pak, nanti UPT Parkir akan mengalokasikan beberapa tempat parkir seperti di alun-alun, menempatkan atau mengalokasikannya ke basement alun-alun, betul seperti ini. Ya. Apa sih Pak yang mendasari kenapa tempat yang dipilihnya itu adalah basement alun-alun? Sedangkan mungkin masih ada tempat-tempat lain yang lebih strategis gitu Pak. Gini Bu,
Kenapa saya alokasikan di basement alun-alun? Pertama, basement alun-alun itu kepunyaan pemerintah yang mengelola UPT parkir. Yang kedua, karena di atas basement kita itu udah ilegal, tidak boleh ada parkiran, makanya kita giring ke bawah ke basement. Baik, seperti itu. Ya Pak, untuk fasilitasnya sendiri Pak, mungkin kapasitas dari lahan parkir di basement alun-alun sendiri itu bisa menampung kendaraan seberapa banyak ya Pak ya? Alhamdulillah untuk basement saat ini kita sudah ada pemeliharaan Bu ya. Pertama untuk lampu-lampunya sudah bagus. Yang kedua udah pakai blower. Yang ketiga tempat lokasinya pun sudah diaspal, sudah bagus Bu. Jadi layaklah untuk masyarakat Kota Bandung sekarang sudah bisa parkir di basement alun-alun. Sudah nyaman. Baik. Pak, mungkin kan nanti di tahun baru ini akan, jika terjadi jika masih terjadi pembeledakan ataupun kerumunan, apa sih antisipasi yang akan dilakukan oleh UPT Parkir apabila masih tetap terjadi parkir-parkir liar Pak di sekitaran alun-alun maupun gereja-gereja yang sudah ditetapkan kantong parkirnya? Kita lakukan penertiban Bu atau mengurai agar tidak terjadi penumpukan atau terjadi kumpulan-kumpulan kerumunan. Antisipasi apa Pak yang akan dilakukan oleh UPT Parkir bila masih terjadi parkir-parkir liar saat tahun baru nanti? Begini Bu, kalau misalnya terjadi penumpukan di daerah alun-alun, ya kita nanti kolaborasi ke Jalan Asia Afrika itu Bu, tanah yang masih kosong itu kita arahkan ke sana. Yang penting pengguna jalan tidak terganggu, pengguna kendaraan tidak terganggu. Jadi dilakukan penertiban, ada tujuan utamanya adalah untuk memberikan kenyamanan juga ya kepada masyarakat. Betul. Oke, baik Pak, selanjutnya. Tadi kan juga sudah menyinggung tentang parkir, entah itu di basement ataupun kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Sebenarnya bagaimana sih Pak? Saya kan sempat baca juga nih, dan data yang saya dapatkan, katanya tarif parkir di Kota Bandung ini akan naik per 2022 ya Pak ya, per Januari. Betul. 2022. Boleh dijelaskan sedikit Pak tentang hal tersebut? Begini Teh, sesuai dengan Perda nomor 66 2021, bahwa tarif parkir akan ada kenaikan di 2022 per 1 Januari. Kita dibagi 3 wilayah, pusat kota, penyangga, sama pinggiran. Masing-masing kita harganya berbeda-beda Bu. Kalau pusat kota untuk kendaraan roda 4 5.000, roda 2 3.000, untuk penyangga roda 4 4.000, roda 2 2.000, untuk pinggiran roda 4 3.000, roda 2 2.000. Ya Pak, tadi kan juga sudah ada nominal tarif parkirnya Pak ya. Pasti itu juga sudah direncanakan secara matang. Gimana sih Pak cara menentukan ataupun akhirnya memilih tarif tersebut untuk dipilih? Apakah sudah melewati proses yang panjang juga ataupun seperti apa? Boleh diceritakan Pak? Betul, kita melalui proses yang panjang dan melalui kajian gitu Bu ya. Yang pertama, karena situasi dan kondisi Kota Bandung semakin macet, kendalanya untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Bandung. Nantilah kita begitu 2022 kita cek aja Bu ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kita mohon doanya untuk semua. Iya, baik. Mungkin nanti juga warga Bandung bisa mendapatkan informasinya melalui Instagram yang tadi ya Pak ya? Betul, betul. Baik. Ya, baik Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih Pak harapan dengan diberlakukannya kebijakan, entah itu tadi kebijakan Natal dan Tahun Baru maupun kebijakan tarif parkir, harapan Bapak kepada Kota Bandung dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut Pak? Harapannya semoga Kota Bandung semakin aman dan semakin kondusif.
Ya, itu juga tidak terlepas ya dari bantuan warga Bandung untuk mendukung juga di sub Kota Bandung dan juga UPT Parkir ya Pak ya. Ya, baik Pak, ini pertanyaan terakhir sekaligus menutup diskusi kita pada pagi hari ini Pak. Siap. Pesan untuk warga Bandung untuk ikut mendukung kebijakan yang sudah dibuat oleh UPT Parkir itu seperti apa Pak? Pesan untuk warga Kota Bandung. Yang pertama, patuhi aturan pemerintah. Yang kedua, parkirlah di tempat yang telah disediakan karena kita sudah kolaborasi atau kerjasama dengan penertiban. Jadi kalau misalnya parkir seenaknya, ya pasti kita derek. Baik, itu tadi ya pesan dari Pak Yogi, tetap patuhi aturan-aturan pemerintah, terutama aturan UPT Parkir yang sudah dijelaskan tadi ya Pak ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yogi bisa bermanfaat bagi warga Bandung tentunya Pak. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Yogi atas waktunya. Sama-sama Teh. Terima kasih atas informasi yang sangat jelas yang sudah diberikan kepada warga Bandung. Semoga warga Bandung juga bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh UPT Parkir khususnya. Amin. Baik, bagi warga Bandung, bagi warga Bandung yang memiliki inovasi terbaru dan pastinya berguna bagi Kota Bandung ataupun warga Bandung lainnya, bisa langsung menghubungi kami melalui DM Instagram bandung.go.id yang nantinya akan kami undang di Badami episode selanjutnya. Sekian Badami episode ke-31. Saya Teh Adel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan.